Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Semesta dengan anggota kami. Saya sendiri, Stefano, lalu ada teman saya Ica, dan juga teman saya Bian. Akhir-akhir ini kita sering merasakan iklim yang berubah dengan cepat, atau biasa disebut dengan iklim yang ekstrim. Akibatnya tentu membuat kita tidak nyaman dan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Apakah kita akan tinggal diam dengan iklim yang berubah? Tentu saja tidak. Berikut ini kami akan menyampaikan video animasi kami tentang penanganan perubahan iklim. Kami dari SMP Regina Pacis Usulin, Surakarta. Apa sih iklim itu? Iklim adalah rata-rata di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Lalu, apa sih pengertian dari perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Perubahan iklim terjadi karena dipengaruhi banyak faktor. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim. 1. Efek rumah kaca. Hal tersebut membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat. Fenomena tersebut disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh alam atau aktivitas manusia. Sayangnya, kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan justru menghasilkan gas rumah kaca yang berlebihan. Akibatnya, semakin banyak panas yang terperangkap dan membuat bumi menjadi lebih hangat. Inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. 2. Pemanasan global. Fenomena perubahan iklim berawal dari pemanasan global. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Akibatnya, gas rumah kaca akan merangkap panas di bumi sehingga terjadi kenaikan suhu. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi keadaan iklim yang berdampak kepada perubahan pola cuaca. Lapisan ozon terletak di stratosfer dan berfungsi untuk menghalau radiasi ultraviolet B dari matahari. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka bumi akan mudah terpapar radiasi sinar UVB. Radiasi UVB berbahaya karena dapat merusak susunan DNA. Pada manusia, UVB menyebabkan timbulnya penyakit kanker kulit dan katarak. Tidak hanya manusia, UVB juga berbahaya bagi makhluk hidup lain, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Gas rumah kaca yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon ialah CFC. Perubahan iklim membawa pengaruh negatif bagi kehidupan manusia. Mungkin hal tersebut tidak kita sadari namun sudah kita alami. Apa saja pengaruh negatif perubahan iklim? 1. Menurunnya kualitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. 2. Berkurangnya kuantitas air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer, yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut, tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. 3. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan. 4. Cuaca tidak menentu. Nelayan sulit melaut. Akibat cuaca yang tidak menentu, para nelayan tidak dapat melaut. Contohnya, para nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Cuaca juga menyebabkan jumlah ikan laut merosot tajam sehingga membuat hasil tangkapan ikan menurun. Secara otomatis, hal ini mempengaruhi pendapatan keseharian masyarakat. Oke, setelah kita membahas apa sih dampak-dampak yang terjadi pada perubahan iklim itu, sekarang aku mau kasih tahu nih solusi apa yang bisa dilakukan berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim. Nah, ini berbagai cara untuk menangani berbagai perubahan iklim, diantaranya adalah berbagai pihak terkait mengadakan kebijakan dan perjanjian internasional antar negara.
Kemudian, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Terus, mengapa sih hal itu harus dilakukan? Hal itu harus dilakukan karena perubahan iklim adalah suatu masalah yang benar-benar global dan kompleks dengan konsekuensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Solusinya akan memerlukan respon yang terkoordinasi secara global. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim dapat menyebabkan banyak masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dari segi ekonomi, sosial, dan moral mempengaruhi pendapatan keseharian masyarakat. Masalah iklim dapat dianggulangi dengan pengurangan kendaraan bermotor dan penanaman pohon, karena pohon menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan dapat membantu melawan perubahan iklim. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih.